Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selama liburan ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga dapat mengikuti PJJ dari sekolah ya. Untuk pertemuan hari ini kita membahas masalah mengikuti pelajaran matematika nalaria realistik ya, atau MMR dengan topik perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai ya? Ini apabila ada dua besaran selalu mempunyai hasil kali sama dengan dalam setiap keadaan, maka kedua besaran tersebut mempunyai perbandingan berbalik nilai ya. Misalnya X dan Y suatu dua variabel yang mempunyai perbandingan berbalik nilai, maka X dan Y itu dapat ditulis X berbanding 1/Y sama dengan K, atau X dikali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K per X. Untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai ini, kita dapat diselesaikan dengan dua cara. Pertama dengan perhitungan hasil kali, kedua dengan perhitungan berdasarkan perbandingan. Misalnya, ya, ini ada contoh soal, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 6 orang. Berapa lama jika pekerjaan tersebut diselesaikan oleh 10 orang? Ini tentunya semakin banyak yang mengerjakan atau pekerjaan akan semakin cepat. Itu secara logika ya. Jadi semakin banyak semakin cepat. Semakin dikit orang semakin lambat. Itu mempunyai nilai mempunyai besaran berbalik nilai. Kita misalkan orang ini untuk menjawabnya. Ini orang X, banyak orang. Y, lama pekerjaan, lama penyelesaian atau hari. Ya, dengan cara pertama kita bisa lakukan dengan cara hasil kali. 20 hari 6 orang ya, kita anggap ini yang biasa X1 Y1 sama dengan X2 Y2. Ini yang diketahui X1 tadi X banyaknya orang ada 6 orang dikali Y1 20 orang. Bagaimana dengan orangnya ada 10? Ada sama dengan 10 dikali berapa hari. Dari sini kita dapat Y2 sama dengan 6 kali 20 dibagi 10. Ini sama dengan 12 hari. Ya. Jadi semakin banyak yang mengerjakan semakin cepat. Bagaimana jika orangnya yang mengerjakan semakin sedikit? Dengan cara yang sama, misalnya dikerjakan dengan 3 orang, berarti 6 kali 20 sama dengan 3 dikali Y2. Jadi Y2 sama dengan 6 kali 20 dibagi 3. 6 dibagi 3, 2 dikali 20. Jadi 40 hari. Kalau yang mengerjakan orangnya semakin sedikit, semakin lama. Bagaimana dengan cara kedua? Dengan cara berdasarkan perbandingan. Ini misalnya tadi kita dapatkan 6 orang ya, X
sini Y, X-nya 6, Y-nya 20. Kalau orangnya 10, ini berapa? Ini kalau dengan cara perbandingan, ini harusnya 6/20 sama dengan 10/Y. Ini dibalik ya. 10 dibagi 1/Y. Jadinya sama dengan 6/20 sama dengan Y/10. Jadi Y sama dengan 6 kali 10/20. Jadi Y-nya, kalau X-nya 10 orang, Y-nya 6 kali 10, 60/20. 60/20 sama dengan 3. Ya. Kenapa bisa 3? Salah ya. Maaf. Tidak ada penghapus di sini. Ini tadinya 6/10 sama dengan 20/Y. Jadi ini harusnya dibalik ya, dibalik. Karena berbalik nilai, jadi 6/10 sama dengan Y/20. Ini jadi Y sama dengan 6 dikali 20/10 sama dengan 12. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk lebih memahami konsep perbandingan berbalik nilai, ini kalian bisa isi tabel banyaknya orang dan hari jika sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam 12 hari. Ya. Ini saya ada tabel, kalian bisa isi. Ini X, Y. Kalau ada 8 orang dapat diselesaikan waktunya 12 hari. Bagaimana dengan 10 orang? Akan berapa hari? Kita pakai yang paling mudah dengan pakai perkalian ya. 8 kali 12 dibagi 10 gitu ya. Kalau pakai 8 kali 12 dibagi 10. 8 kali 12 6. 8 kali 2 16. 1, 8 kali 1, 6, 96 dibagi 10 sama dengan 9,6 hari atau 10 hari. Terus, ya untuk bagaimana jika orangnya kita kurangin hanya 6 orang? Bagaimana mengisinya? Kalian nanti saya kasih tugas ya untuk menyelesaikan tabel ini. Kalau 6 orang berapa hari? Jadi tadi 8 kali 12 sama dengan 96, kita bagi 6. Kita bagi 6 sama dengan 96 dibagi 6. Kalau 6 orang yang mengerjakan, kita dapat nilai X-nya sama dengan 36
16 hari ya. Ya, 16 hari. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. 8 orang mengerjakan 12 hari, 10 orang hanya 9,6 hari. Kita bulatkan, kalau hari tidak bisa dipecah ya, dibulatkan ke atas jadi 10 hari. Kalau 6 orang jadi 16 hari. Hal-hal yang berbalik nilai ini selain lama pekerjaan, bisa juga kecepatan ya. Kalau kita berjalan 10 km per jam pada ke suatu tempat yang jaraknya 10 km, berarti kita berjalan 1 jam. Bagaimana kalau kecepatan kita hanya 5 km per jam? Lama suatu tempat yang jaraknya 10 km, berarti lebih lama sampainya, bisa 2 jam. Ini juga bisa dengan persediaan stok pangan. Ya, biasa di rumah ini kita dengan beternak ya, kalau kita mempunyai misalnya 10 ekor ayam, kita persediakan pakan ayam hanya untuk 1 minggu. Suatu hari kalian suka dengan ayam lain, ayam tetangga kalian beli ditambah 2 ekor ayam, sehingga jumlah ayamnya menjadi 12. Kalau ayamnya jadi 12, persediaan makannya tetap, tapi akan cepat habis ya. Ya, untuk lebih memahami konsep-konsep ini, kalian nanti mengerjakan tugas ya, yang dikumpulkan ke wali kelas kalian, dan nanti saya koreksi. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.